Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hanyalah pada Allah Azza wa Jalla semata atas limpahan taufik serta hidayah, karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat kesehatan, nikmat yang begitu luas, yang begitu banyak, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang dapat menuliskan nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya, kita selaku umat muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga pengikut Nabi Muhammad SAW wajib mensyukurinya, dan salah satu wujud syukur kita adalah dengan menghadirkan jasad ini, mata ini, penglihatan, pendengaran, dan hati kita untuk bertakarub kepadanya semata pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan menghadiri majelis ilmu bersama Bumiku Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, berikut kepada para istri-istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah kita dipertemukan di akhir bulan Juni 2024 ataupun bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1445 Hijriah. Atas izin Allah, kita diberikan kesempatan untuk menyimak kembali kitab yang disusun oleh Al-Ustazuna Nazmi Umar Bakar Hafizahullah Ta'ala tentang 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan ini merupakan pertemuan ke-28, insya Allah merupakan pertemuan pemungkas di kajian kitab pembahasan 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan menyimak penjelasan atau pemaparan tentang andaikan yang mati bisa bicara. Dan Alhamdulillah, biiznillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazuna Najmi sudah hadir di tengah kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, antum sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, sehat di tengah-tengah kesibukan dan lain sebagainya. Alhamdulillah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah kembali meskipun dalam kondisi daring dan tentu saja dalam rangka bertolabul ilmi. Tapi tanpa apa namanya kita mengefektifkan waktu, kami langsung saja persilakan kepada Ustazuna untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, bisa melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada setiap muslim dan muslimah, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, yang mana kita diwajibkan untuk memahami agama kita ini, lalu kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, malam ini insya Allah malam yang terakhir
untuk pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Bagi yang memiliki bukunya, ya, 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur, kita akan mencoba membahas tema yang terdapat dalam buku ini di halaman 135. Silakan bagi yang sudah memiliki bukunya di halaman 135, 136, dan 137. Yaitu andaikan yang mati bisa berbicara. Di pertemuan yang lalu, kita sudah selesaikan pembahasan ya 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Karena masih ada jatah usia kita selama di dunia, kesempatan yang luar biasa, nikmat yang besar sekali. Karena kita diberikan kemudahan dan pengetahuan dan informasi yang sangat menggembirakan, yaitu tentang sebab-sebab bisa terhindar dari siksa kubur, yang kurang lebih dituliskan di sini ada 50 sebab. Nah, sekarang kita akan coba membahas andaikan yang mati bisa berbicara. Andaikan yang mati bisa berbicara. Apa maksudnya tema ini? Andaikan yang mati bisa berbicara, ya kita paham bahwa orang yang sudah mati berada di alam kubur. Mereka berada di alam barzakh, di alam yang lain, bukan alam dunia. Dan di sanalah mereka mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Dan tentunya siksa kubur disesuaikan dengan kadar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ada seorang hamba yang mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Ada seorang hamba yang mendapatkan siksa kubur sangat lama meskipun tidak sampai hari kiamat. Ada juga seorang hamba yang barangkali tidak lama, sebentar, ya mendapatkan siksa kuburnya. Semua tergantung kepada kadar dosa dan kemudian pasti ya dengan ampunan serta rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Mereka menunggu sampai datangnya hari kiamat. Begitu lamanya berada di alam kubur, ya jasad sudah habis dimakan oleh bumi, barangkali 3 tahun atau 4 tahun sudah selesai jasad kita, kecuali para nabi dan rasul. Memang dijaga jasad mereka, sudah jelas ada dalilnya. Adapun selain nabi dan rasul, tidak ada kepastian ya, jasad itu akan utuh sebagaimana semula. Yang jelas, jasad itu ditanam di kuburan, adapun seseorang hidup kembali di alam yang lain namanya alam kubur. Dan ketahuilah bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan dunia. Dan alam kubur merupakan tempat kehidupan akhirat yang pertama kali. Kita bicara akhirat, alam akhirat, maka yang pertama kali adalah alam kubur. Dan saat ini belum ada yang kita sesali jamaah sekalian. Namun boleh jadi ia datang esok hari saat penyesalan tidak berguna lagi. Saat ini kita belum merasakan mati, tapi kedatangannya adalah pasti. Meskipun tidak seorang pun tahu, kapankah maut akan datang segera menghampiri. Bagaimana hidup bisa memberikan kenyamanan, sedangkan hari yang amat berat menunggu, dan menunggu selalu di belakang sebelum nyawa dicabut. Bagaimana mungkin seseorang syahwatnya tidak pernah puas dan keinginannya tidak pernah berakhir, ya, bisa beramal untuk akhirat, sedangkan syahwatnya tidak pernah puas, selalu rakus dan serakah dengan dunia ini. Andaikan orang yang mati bisa berbicara, andaikan kita bisa mendengar rintihan mereka, apa sih yang akan mereka informasikan kepada kita? Kita tentunya tidak bisa mendengarkan suara dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka hidup di alam yang lain. Tapi kita bicara andaikan, seandainya mereka bisa berbicara untuk menyampaikan keinginan mereka kepada orang yang masih hidup. Andaikan mereka bisa berbicara untuk menyampaikan kepada kita, apakah yang mereka inginkan? Tentunya kita tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengetahui apa keinginan mereka. Bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, ternyata mereka pun juga ingin kembali ke alam dunia. Bagi orang yang mendapatkan siksa kubur, ternyata mereka pun juga ingin kembali ke alam dunia. Sama.
yang mendapatkan nikmat kubur ingin kembali ke alam dunia dalam rangka agar bisa lagi beramal dengan amal yang lebih banyak dan lebih baik. Dan adapun orang-orang yang mendapatkan siksa kubur ingin kembali ke alam dunia dalam rangka untuk bertaubat, memperbaiki amal yang selama ini mereka telah tinggalkan, yang tidak sungguh-sungguh mereka kerjakan selama hidup di dunia. Subhanallah. Ya, ini penyesalan, kerugian bagi orang-orang yang sudah berada di alam yang lain. Sekali lagi jemaah sekalian, penyesalan ketika seseorang sudah berada di alam yang lain, alam kubur, bukan hanya penyesalan bagi orang yang banyak beramal soleh saja, tapi juga tentunya yang pasti lebih menyesal lagi orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Andaikan orang yang sudah mati bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan apa keinginan mereka, tentunya kita bisa lebih bersiap-siap kembali. Apa sih yang mereka inginkan? Kalau andai kata mereka bisa dikembalikan ke alam dunia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi, bisa berbicara sebentar saja. Kata beliau, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sebentar saja. Lalu menceritakan bagaimana pengalaman sakaratul mautnya. Menceritakan pengalaman begitu mengerikan dan menakutkan dan menyedihkan kondisi sakaratul mautnya pada kali. Niscaya kalian pun akan melupakan jenazah tersebut dan mulailah kalian menangisi diri kalian sendiri. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita sudah paham kematian itu ada, tapi jadi masalah adalah apa yang perlu kita persiapkan kembali setelah kita menyelesaikan pembahasan buku ini. Apa hasilnya? Apa outputnya? Apakah yang diinginkan oleh orang yang sudah mati? Andai kata mereka diizinkan kembali ke alam dunia, tentunya mereka memiliki keinginan yang sangat besar dan sangat banyak. Dan kita akan coba bahas. Ya, ada beberapa perkara yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW maupun dari ayat Al-Quran. Andai kata orang yang mati bisa berbicara untuk menyampaikan keinginannya kepada manusia. Atau mereka minta kepada Allah diizinkan untuk bisa kembali ke alam dunia. Apa sih yang mereka inginkan? Ketika sudah berada di alam sana dan menunggu sampai datangnya hari kiamat yang tidak mungkin mereka bisa kembali ke alam dunia. Yang pertama jamaah sekalian. Yang pertama kali yang diinginkan oleh orang yang sudah mati. Kalau andai kata mereka bisa berbicara dan menyampaikan kepada kita. Atau mereka minta izin kepada Allah untuk bisa kembali ke alam dunia. Apa sih yang mereka inginkan? Mereka yang pertama kali, dan ini yang terbesar, yang paling utama, mereka ingin sholat sunnah, paling tidak 2 rakaat. Paling tidak sholat sunnah, jumlahnya 2 rakaat saja. Mereka dihidupkan kembali ke alam dunia, lalu mereka bisa sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu tidak masalah untuk dimatikan kembali. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kuburan. Lalu beliau bertanya, "Man sahiba hadzal kubur?" Siapakah penghuni kuburan ini? Rasul melewati areal kuburan dan bertanya kepada sahabat, "Siapakah penghuni kuburan ini?" Maka mereka, para sahabat mengatakan, "Ini kuburannya si fulan. Ini kuburannya si fulan." Maka Nabi SAW bersabda, "Raka'atani ahabu ila hadha min baqiyati dunyaku." Salat 2 rakaat lebih dia cintai, lebih dia harapkan untuk bisa dia kerjakan daripada apa-apa yang tersisa dari dunia kalian. Salat 2 rakaat lebih dia harapkan untuk bisa dia kerjakan. Salat 2 rakaat lebih dia cintai daripada dunia yang tersisa pada diri kalian. Andai kata orang yang mati bisa berbicara, mereka ingin sholat. Tetapi tidak mungkin. Kalaupun andai kata mereka sholat di alam kubur, maka itu tidak bermanfaat. Allah tidak akan terima sholatnya. Karena ibadah itu dilakukan di dunia, bukan di akhirat. Begitu seseorang meninggal dunia, maka kitab catatan amal ditutup, malaikat sudah selesai tugasnya untuk mencatat dan mengawasi selama di dunia.
Tapi begitulah, ada keinginan-keinginan ternyata yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Kalau andai kata mereka bisa berbicara untuk minta izin. Minta izin dan minta diberikan dispensasi, diberikan keringanan untuk bisa kembali ke alam dunia. Mereka ingin sholat paling tidak 2 rakaat saja. Rakaatani ahabu ila hadha min baqiyati dunyakum. Salat 2 rakaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai, lebih dia harapkan, lebih dia inginkan daripada apa yang tersisa dari dunia kalian. Nah, ini salat 2 rakaat. Padahal mereka nggak bisa lagi kembali ke alam dunia. Tapi Rasul mengatakan, menginformasikan, dan ini berita gaib. Berita gaib yang kita yakini karena hadisnya sahih. Ya, salat sunnah 2 rakaat. Paling tidak itu diharapkan. Kalau bisa kembali ke dunia, kemudian mati lagi nggak masalah. Yang penting mereka sempat untuk sholat. Tentunya ketika sholat itu mereka beristighfar dan bertaubat sekalian. Nah, kita yang masih hidup, masih bernafas, barangkali masih panjang jadwal kematian kita. Kita bisa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, apalagi 4 rakaat, dan seterusnya. Pagi, siang, sore, dan malam. Tentunya kita lebih banyak bisa melakukan ibadah sholat ini. Tapi kenapa kita tidak lebih bersungguh-sungguh? Kenapa kita tidak lebih bersemangat? Sedangkan orang yang mati, andai kata mereka bisa berbicara, mereka akan menyampaikan keinginannya. Minta diizinkan dan menyampaikan mungkin juga kepada kita yang masih hidup. Saya ingin sholat sunnah 2 rakaat. Dan ini Rasul mengatakan demikian ketika melewati area kuburan. Siapa penghuni kubur ini? Oh, ini sefulan, kata para sahabat. Ya, sesungguhnya dia ingin melakukan sholat meskipun hanya 2 rakaat. Dan itu lebih dia cintai dibandingkan apa yang tersisa dari dunia kalian. Mari jemaah sekalian ya, kita sama-sama ini memanfaatkan umur yang sangat sedikit, ya, waktu yang sangat terbatas, dan tanda-tanda kematian sudah semakin terlihat pada diri kita. Maka hendaknya kita ya bersemangat, semakin termotivasi. Ketika Rasul mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia, mereka tuh ingin sholat. Dan sholat merupakan ibadah terbesar, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia. Ya, jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang kurang persiapan. Tidak ada bekal yang banyak. Akhirnya tidak mendapatkan keselamatan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Nah, kemudian yang kedua, jamaah sekalian. Andaikan orang yang mati bisa berbicara, diberikan kesempatan untuk bisa kembali ke dunia, apa yang mereka inginkan setelah mendirikan ibadah sholat? Yang kedua adalah mereka ingin mengeluarkan sedekah. Mereka ingin bersedekah. Sebagaimana informasi ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Di surah ya Al-Munafiqun, ayat yang ke-10. Di surah Al-Munafiqun, surah ke-63, ayat yang ke-10. Allah menyebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian rezeki dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Infakkan harta kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu lantas dia pun berkata dengan menyesali. Setelah mati baru menyesal. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja, sedikit waktu lagi, maka niscaya aku pun dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Ini keinginan orang yang sudah mati, ya. Andai kata mereka diizinkan kembali ke dunia, mereka bisa berbicara seperti ini, lalu Allah izinkan. Tapi tidak mungkin. Allah tidak izinkan satupun manusia yang sudah mati untuk bisa hidup kembali di alam dunia, apalagi dalam waktu yang sangat lama. Tidak ada yang kekal abadi. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Mereka ingin berinfak ternyata. Ini hal yang gaib. Ya, dari mana kita tahu? Kalau orang yang sudah mati itu ingin bisa melakukan infak dan sedekah. Ternyata informasi dari Allah langsung. Allah menceritakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, sudah lama, ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Dari mulai zaman Nabi Adam,
ya sampai hari ini. Ternyata keinginan-keinginan mereka kita tidak tahu, kita tidak pernah mendengar. Tapi andai kata kita bisa mendengar, andai kata bisa mengetahui, ternyata ada pengetahuan dari Allah ini. Ya, keinginan mereka adalah, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja. Niscaya aku pun akan dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Maka jemaah sekalian, kita masih hidup. Ya, saya memotivasi diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang mendengarkan kajian ini. Yang pertama tadi Rasul mengatakan orang yang sudah mati itu ingin paling tidak salat sunnah 2 rakaat. Karena salat merupakan ibadah yang terbesar, ya, ibadah yang terbaik, ibadah yang paling utama dan paling agung di antara seluruh ibadah yang ada dalam Islam. Dan balasan yang mereka lihat di alam kubur sudah terbukti. Yang kedua, mereka ingin bisa bersedekah. Dan ternyata kalau kita saksikan, kita baca dalam Al-Quran ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ibadah yang paling banyak sering diulang-ulang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah apa? Apakah puasa? Hanya 5 ayat. Apakah haji? Cuman beberapa ayat. Ibadah apa yang sering kali Allah ulang dalam begitu banyak surat dan ayat? Ternyata yang sering Allah ulang-ulang ibadah tersebut, Allah ingatkan kembali hambanya adalah ibadah solat dan infak sedekah. Solat, infak, sedekah. Solat, infak, sedekah. Begitu banyak dibandingkan ibadah-ibadah yang lain yang sering diulang-ulang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti ini ibadah yang Allah cintai, Allah senangi. Ibadah solat yang benar tentunya dengan ikhlas, ya. Kemudian dia bisa mendapatkan kekhusyuan dan ibadah berinfak dan bersedekah. Dan ini yang menjadi penyesalan. Dua ibadah ini disebutkan secara khusus. Ada keterangannya. Tentang masalah sholat ada dalam hadis, masalah bersedekah ada dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun. Ya, penyesalan kata Allah. Setelah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, lalu mereka menyesali, wahai Tuhanku. Sekiranya mereka bisa berbicara untuk minta izin dan diizinkan. Sekiranya mereka bisa berbicara untuk menginformasikan kepada orang yang masih hidup, tapi ternyata tidak bermanfaat. Karena mereka tidak akan bisa menginformasikan kita. Ternyata Allah yang menginformasikan kepada kita keinginan-keinginan mereka. Tapi Allah tetap tidak mengizinkan. Karena orang yang sudah mati, maka mereka berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Ya, sudah dua amal yang sangat dinanti-nantikan untuk bisa dikerjakan oleh orang yang sudah mati. Mereka ingin sholat dan mereka ingin bersedekah, berinfak. Nah, kita masih hidup. Lalu gimana kita ini? Lalu kita tidak mendirikan sholat? Tentunya kita mendirikan sholat yang fardu, yang wajib. Tapi kita juga ingin ya berlomba-lomba mengerjakan ibadah sholat yang sunnah. Tadi dikatakan bahwa orang yang sudah mati, paling tidak dia bisa mengerjakan 2 rakaat. 2 rakaat saja sudah luar biasa itu, yang bisa berdampak kebaikan bagi dirinya. Ya, Toib. Yang ketiga, apalagi yang diinginkan oleh orang yang sudah mati. Andai kata mereka bisa berbicara untuk minta ya izin kepada Allah, bisa beribadah di dunia, bukan di alam kubur. Karena di alam kubur tidak bisa lagi untuk diterima amal ibadahnya. Meskipun mereka sholat di sana, tidak akan diterima. Karena amal itu di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat itu hanya sekedar untuk mendapatkan balasan dari kebaikan dan balasan dari keburukan. Ya, baik. Sekarang kita masuk yang ketiga. Apakah yang lain? Andai kata orang yang mati bisa berbicara, yaitu ingin mereka melaksanakan amal soleh secara umum. Amal soleh secara umum. Tadi sholat dan bersedekah, infak. Sekarang amal soleh secara umum. Amal soleh apa saja yang memang disyariat. Amal soleh apa saja yang memang disunnahkan. Yang memang dituntunkan, diamalkan, dipraktekkan, didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, amal soleh ini ternyata juga menjadi harapan mereka dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat yang ke-99 dan 100. Ya. Silakan kita baca. Di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat ke-99 dan 100. Allah menyatakan di situ bahwa
Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah kondisi orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang sudah mati itu. Ketika mereka datang kematian kepada seorang dari mereka, maka dia pun mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke alam dunia. Untuk apa sih dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa beramal saleh, amal-amal yang selama ini telah aku tinggalkan bisa aku kerjakan. Allahu Akbar. Apakah Allah izinkan orang tersebut? Dia bisa berbicara kepada Allah. Dia tidak bisa menginformasikan kepada manusia yang sedang hidup di dunia. Dia bisa berbicara kepada Allah, minta, berdoa, memohon, bermunajat. Qala rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Niscaya aku pun akan beramal saleh dengan amal-amal yang selama ini aku tinggalkan, sekarang aku kerjakan. Maka Allah menyatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah tabaraka wa taala, sekali-kali tidak. Itu hanya alasan yang dibuat-buat, ya, dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, orang-orang yang sudah mati, ketika mereka sudah berada di alam kubur, di hadapan mereka ada barzah, ada dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Ada dinding pemisah dan mereka tidak bisa kembali ke alam dunia dan tetap mereka berada di alam kubur sampai pada hari mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Di ayat ini surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100 ada keinginan orang-orang yang sudah mati dikembalikan ke alam dunia untuk bisa beramal soleh secara umum. Apa saja? Kalau yang pertama tadi sholat, yang kedua berinfak, bersedekah disebutkan secara khusus. Dan inilah ya ibadah yang paling banyak disebut-sebut, diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Sholat, infak, sholat, infak, sholat, infak. Lalu Allah menyebutkan amal soleh secara umum. Apakah itu bisa direalisasikan? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena mereka sudah berada di alam yang lain. Beramal, meminta agar diberikan kesempatan untuk beramal, tidak bisa. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, angan-angan terbesar, keinginan terbesar, angan-angan terbesar bagi orang-orang yang sudah mati, yang sudah berada di alam kubur, adalah mereka bisa hidup sesaat saja untuk bertaubat dan beramal saleh yang telah luput dari mereka selama ini. Angan-angan terbesar mereka bagi orang yang sudah mati, yang mereka sudah berada di alam kubur, adalah ya hidup sesaat, sebentar saja, untuk bisa bertaubat dan beramal soleh. Sudah itu nggak apa-apa, mati lagi. Yang penting sempat sebentar saja. Yang penting sempat dia bertaubat, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dia mengucapkan kalimat itu karena kalimat itu bermanfaat ketika masih di dunia. Ketika masih di dunia, kalimat itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Kalau itu diterima, kalimat pendek, singkat, hanya 1 detik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Hanya ini saja kalimat. Setelah itu dia mati lagi. Tapi diterima kalimat itu dengan keikhlasan, dengan keyakinan. Maka subhanallah tentunya orang tersebut akan diampuni. Karena orang yang bertaubat dan taubat diterima tentu sama saja seperti orang yang tidak punya dosa. Karena dia sudah bertaubat dengan taubat nasuh. Ini angan-angan terbesar. Ingin bertaubat dan beramal soleh. Yang selama ini mereka tidak kerjakan. Subhanallah. Yang jadi masalah adalah, kata Imam Ibn Rajab, sedangkan orang-orang yang masih hidup di dunia, justru mereka menyia-nyiakan hidup mereka. Sehingga umur mereka habis percuma. Dalam kelalaian demi kelalaian, bahkan sebagian dari mereka ada yang menghabiskannya untuk tetap istiqomah dalam kemaksiatan. Yang sudah berada di alam kubur penuh dengan tangisan, penderitaan, penuh dengan penyesalan, berharap-berharap, meminta, dengan tetesan air mata dan tetesan air darah barangkali.
meminta kepada Allah kesempatan sebentar saja. Andaikan orang yang mati bisa berbicara, diberikan kesempatan untuk bisa diizinkan permohonan mereka. Tapi tidak diizinkan. Lalu kenapa, kata Imam bin Murajab, orang-orang yang masih hidup di dunia, kenapa mereka justru menyia-nyiakan hidup mereka? Sehingga umur mereka habis percuma begitu saja. Kelalaian demi kelalaian, terperdaya, tertipu, terlena dengan kehidupan dunia yang sebentar-sementara tidak lama dan pasti ditinggalkan. Bahkan sebagian dari mereka pun ada yang menghabiskannya untuk bermaksiat saja. Inilah dunia, jemaah sekalian. Subhanallah ya. Banyak sekali orang yang tertipu dan hampir kita katakan sebagian besar manusia tidak bersyukur kepada Allah. Sebagian besar manusia tertipu dengan apa yang mereka dapatkan selama di dunia. Berapa banyak orang yang di akhir hidupnya tergelincir, melakukan amalan buruk ketika ajal menjemputnya, sedang bermaksiat, mati. Berapa orang yang saat ini, barangkali ya, di antara kaum muslimin, orang yang baik, mengikuti sunnah, mengikuti kajian, bersemangat, tapi kita tidak tahu bagaimana hari esoknya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya, bukan sekarang. Kita jangan sombong dengan amal yang kita lakukan saat ini. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhir. Bagaimana akhir seseorang? Saat ini barangkali dia baik. Saat ini barangkali dia bagus. Ya, dia mengikuti sunnah, syariat yang benar. Dia beribadah, mengikuti taklim dan lain-lain. Siapa yang bisa memastikan apa yang dia lakukan di esok hari? Syekh Saleh Fauzan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa berhati-hatilah, jangan merasa aman dari fitnah dan kesesatan. Karena begitu banyak, kata beliau, ulama-ulama yang tersesat dan di akhir hidupnya mereka mendapatkan su'ul khatimah. Ini kelasnya level ulama. Kita bukan ulama, jamaah sekalian. Levelnya ulama saja mereka bisa tersesat. Mereka bisa mendapatkan su'ul khatimah. Bagaimana dengan kita yang bukan ulama? Ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Ada orang yang awalnya sudah mengenal sunnah, sudah tahu bagaimana cara beragama dengan benar, lalu lepas lagi hidayahnya. Maka marilah ya, kita berubah, kita berhijrah, dan kita bertaubat. Kita manfaatkan ini. Andaikan orang yang mati bisa berbicara, mereka ingin sholat, mereka ingin bersedekah, dan mereka ingin beramal saleh. Ini poin yang paling ditekankan oleh Allah dan Nabi SAW. Keinginan-keinginan mereka ketika mereka sudah mati dan ketika mereka sudah berada di alam yang lain. Mereka ingin melakukan hal seperti ini sebagai modal yang terbesar. Tapi ternyata manusia yang masih hidup belum juga sadar, belum juga tergerak hatinya untuk kembali kepada Allah. Mungkin kita sudah kembali, mungkin kita sudah beribadah, mungkin kita sudah bertaubat. Tapi setelah itu kita bermaksiat lagi. Karena taubat kita tidak sungguh-sungguh. Dikasih nikmat tidak bersyukur. Adanya ujian dan cobaan, kita pun tidak bersabar. Subhanallah. Sungguh aneh sekali orang yang meyakini adanya tempat kembali yaitu akhirat, namun dia tidak berusaha untuk menyiapkan persiapan yang begitu banyak. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah menyebutkan demikian begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Dan hendaknya masing-masing diri mempersiapkan bekal untuk hari esok yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak bertepi waktunya. Alangkah celakanya diri manusia ketika mereka lalai, sedangkan Allah tidak pernah lalai. Alangkah celakanya manusia ketika mereka lalai, sedangkan Allah tidak pernah lalai dengan apapun yang mereka kerjakan. Bagaimana bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan ketika memang tidak ada usaha untuk menjadi orang yang lebih baik? Subhanallah. Kita lihat bagaimana jamaah sekalian berbahagia. Malaikatul maut barangkali siap-siap sudah bersegera untuk mencabut nyawa kita.
Mengapa kita tidak menangis atas sisa-sisa umur yang tinggal sedikit ini? Berapa banyak orang yang di akhir hidupnya tergelincir? Jangan pernah menyombongkan diri dengan kondisi yang kita dapatkan di saat ini. Di saat ini mungkin kita sudah banyak ilmunya, barangkali iman kita sudah lebih baik, dan kita sudah beramal, tapi tidak ada yang bisa menjamin kepastian bahwa besok kita bisa seperti itu. Maka kembalilah, ya. Jangan sampai seperti orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka bisa berbicara, minta izin kepada Allah untuk bisa diberikan kesempatan meskipun hanya sebentar. Tapi Allah tidak akan berikan kepada mereka kesempatan untuk kembali ke dunia. Sampai kapankah kebaikan-kebaikan terus menghilang dan maksiat-maksiat diperbaharui lagi dalam melakukannya? Sampai kapankah waspada terhadap satu hari ketika kulit kita bisa berbicara dan akan memberikan kesaksian di dalamnya? Kapan kita ini bisa waspada? Waspada, hati-hati. Akan satu hari di mana kulit bisa berbicara, tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara, mata, pendengaran, lisan, tulang kita, paha kita akan bisa berbicara. Kapan lagi kita waspada dengan hal seperti ini? Belumkah datangnya saat bagi orang yang berdosa untuk bertaubat? Belumkah datang saatnya bagi orang yang lalai untuk sadar? Belumkah datang saatnya bagi orang yang beriman untuk berhijrah? Marilah kita meneteskan air mata kita di hadapan Allah. Kita minta ampun atas segala dosa kita. Sudah berhijrah, berdosa lagi. Sudah bertobat, berdosa lagi. Sudah berubah, bermaksiat lagi. Seakan-akan kita ini bertobat jadi permainan. Tidak sungguh-sungguh. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, tetap saja dosa kita lebih banyak. Dan kalaupun amal itu kita kerjakan, terkadang juga tidak ikhlas. Meskipun sudah sesuai sunnah, ternyata tidak ikhlas. Ada riyanya buat konten-konten. Dia upload lagi di sosial media. Subhanallah. Bagaimana kita bisa berbahagia selama hidup di dunia ini? Seorang mukmin, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang mukmin itu tidak pernah dia berbahagia ketika hidup di dunia. Dia selalu diliputi dengan kesedihan dan penuh dengan tangisan. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana nasib dosa-dosa di masa lalunya. Apakah diampuni atau tidak? Dan dia pun tidak tahu bagaimana kehidupan yang akan datang. Apakah kondisinya lebih baik atau tidak? Dua kondisi orang mukmin yang dia tidak ketahui menjadikan dia tidak berani untuk terlalu bergembira dengan dunia yang sedang dia hadapi. Yang bergembira itu orang-orang kafir, sangat bergembira, sangat bersenang-senang, terbahak-bahak mereka dengan dunia yang mereka nikmati. Tapi bagi orang mukmin, subhanallah, ini mukmin bertakwa ini. Allah cinta kepadanya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah memberkahi hidupnya. Allah merahmati. Tapi tetap dia tidak berani karena memang tidak ada informasi dari Allah. Kalau Rasulullah dan para sahabat memang sudah ada informasi dalam Al-Quran. Allah terima taubat mereka. Allah terima amal mereka. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Mereka lah orang-orang bertakwa. Tapi orang-orang beriman di zaman sekarang siapa yang bisa mengetahui? Semua amal kita masih misteri. Jangan dulu kita berbangga-bangga dengan amal yang kita kerjakan saat ini. Ngajinya udah banyak, ilmunya sudah banyak, penampilan casing kita, penampilan kita seperti orang-orang yang saleh dan saleha. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita orang yang sudah sukses, kita orang yang sudah beruntung? Siapa yang mengatakan demikian? Keuntungan yang sebenarnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Janganlah kita bertobat, lalu bergembira. Setelah bertobat, lalu gembira. Oh aman, oh aman. Nasib saya nanti di akhirat jelas. Ya, Allah akan jaga saya, Allah akan lindungi saya. Jangan bertobat, lalu merasa bergembira dengan taubat kita. Sebelum mengetahui bagaimana akibat dari segala amal perbuatan dan kesudahan yang ada nanti di hari kiamat. Setelah kita dimasukkan ke sorga,
dihindarkan dari neraka, barulah kegembiraan yang luar biasa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sebutkan di surah Ali Imran. Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ya, Ali Imran 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya nanti pada hari kiamatlah kamu akan diberikan balasan secara sempurna. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke sorga, maka merekalah orang yang beruntung. Merekalah orang yang sukses. Merekalah orang yang bahagia. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Allah sebutkan yang betul-betul sukses, beruntung, bahagia, nikmat dunia akhirat adalah orang yang barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke sorga. Ini yang kita kejar, jemaah sekalian. Jangan kita bergembira dulu dengan apa yang kita miliki saat ini. Sebelum kita tahu nanti bagaimana hasilnya, bagaimana outputnya, bagaimana ucapan Allah kepada kita. Bagaimana ketika hari penghisapan, dihisapnya amal. Bagaimana ketika diberikan buku catatan amal. Bagaimana proses ditimbangnya amal. Bagaimana ketika melewati telaga Al-Kautsar. Bagaimana ketika melewati Sirat. Bagaimana melewati jembatan Kantarah. Kita tidak tahu. Dan untuk bisa dimudahkan semua fase-fase kehidupan di alam akhirat, harus selamat dulu di alam kubur. Orang yang selamat di akhirat, ya, fase yang sangat panjang ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Selamat mudah sampai ke surga. Karena dia sudah selamat dulu di alam kuburnya. Di alam kuburnya selamat. Maka setelahnya pun dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau di alam kuburnya sudah tidak selamat, bagaimana dia bisa mendapatkan keselamatan di fase-fase kehidupan berikutnya? Jadi jemaah sekalian, seorang mukmin yang akan meninggalkan dunia ini akan mati, tidaklah dia menangis. Karena dunia yang akan ditinggalkan. Tapi dia menangis karena akan memasuki akhirat dan merasa belum banyak bekal untuk bisa menghadapi kehidupan berikutnya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kebanyakan penghuni kubur itu disiksa. Kebanyakan penghuni kubur itu disiksa. Yang selamat di antara mereka sangat sedikit. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kebanyakan penghuni kubur disiksa. Orang kafir semua disiksa. Kaum muslimin juga kebanyakan disiksa. Lalu kita berbangga-bangga dengan casing doang. Dengan sedikit ilmu dan sedikit amal yang penuh dengan riya, sum'ah, ujub, dan sombong. Baik jamaahnya ataupun ustadznya. Ataupun ulamanya. Semuanya. Tidak boleh kita berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki, atau berbahagia, bergembira setelah bertaubat, bergembira setelah berhijrah dan berubah. Belum. Kita belum tahu hasilnya. Nanti di akhir-akhir kehidupan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Ada orang yang banyak beramal soleh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal soleh begitu banyak, amal-amal sorga, dan jarak dia dengan sorga tinggal sejengkal. Tetapi ternyata berubah takdirnya. Dia berubah menjadi orang yang jauh dari agama. Kebanyakan penghuni kubur itu disiksa. Yang selamat hanya sedikit. Yang tampak dari kuburan yang kita lihat itu tanah. Sedangkan di alam kubur banyak sekali mengalami kerugian, penyesalan, musibah, dan bencana. Andaikan orang yang mati bisa berbicara, hanya bisa berbicara, menyampaikan aspirasi dan keinginan dan harapan-harapan kepada Allah, tetapi tidak pernah direalisasikan, dan Allah pun tidak pernah izinkan. Dan Allah pun tidak pernah mengabulkan apa yang mereka inginkan. Dan andai kata mereka bisa berbicara, menyampaikan kepada kita, tentunya kita akan lebih bersiap-siap lagi, akan lebih takut lagi, karena mereka bisa menceritakan bagaimana kondisi mereka yang luar biasa, sangat mengerikan dan menakutkan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan
dalam hadis, seandainya di suatu masjid, ya, di suatu masjid ada 100.000 orang atau lebih. Seandainya di suatu masjid ada 100.000 orang atau lebih, penuh sesak masjid ini. Dan di dalamnya ada seorang saja penghuni neraka. Seorang saja penghuni neraka. Lalu ia pun bernafas. Dan nafasnya mengenai mereka, tentulah nafas itu bisa membakar masjid beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Di masjid tersebut ada 100.000 orang atau lebih, kata Rasulullah. Dan ternyata ada satu orang saja penghuni neraka. Andai kata penghuni neraka itu satu orang berada di satu masjid tersebut, 100.000 lebih. Cuman satu orang penghuni neraka yang ada. Andai kata dia ada di situ. Lalu dia bernafas. Dan nafasnya terkena kepada mereka. Tentu nafas itu bisa membakar masjid dan membakar semua orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut. Hanya satu orang bisa membakar semuanya. Masjid dan orang-orang yang ada di situ. Allahu Akbar. Apakah kita tidak bertambah rasa takut? Bagaimana siksa neraka? Bagaimana siksa kubur? Pembahasan 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Bukunya sudah dibahas. Sudah selesai 50 ini. Tapi ternyata, mohon maaf ya, belum juga diamalkan. Untuk dunia, mati-matian. Untuk dunia, habis-habisan. Pagi, siang, sore, dan malam. Persiapan, bagaimana besok? Bagaimana masa depan? Perencanaan, agenda-agenda, jadwal-jadwal diatur sedemikian rupa. Untuk dunia, luar biasa. Seakan-akan tidak pernah capek dengan dunia ini. Selalu semangat. Tapi begitu berkaitan dengan akhirat, maka pikiran kok jadi tumpul. Jasad kok tiba-tiba jadi lemas. Tidak semangat. Tidak ada kesungguh-sungguhan. Tidak ada usaha yang maksimal. Sudah dipelajari. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Sudah selesai kita pembahasan. Masya Allah, begitu lama buku ini dibahas. Seharusnya kita semakin termotivasi untuk mempersiapkan bekal dari poin 1, kedua, ketiga, sampai ke 50. Begitu maksimalnya, seharusnya idealnya demikian kan. Karena kita udah tahu ini, oh begini caranya. Agar bisa terhindar dari siksa kubur. Karena kalau sudah terhindar, alhamdulillah, berarti fase berikutnya mudah. Kata Nabi seperti itu. Tapi kalau sudah tidak terhindar, maka fase berikutnya sulit dan berat. Lalu bagaimana lagi kita bisa menyampaikan kepada diri kita dan orang lain? Ternyata sudah disampaikan pun dakwah ini, disampaikan pembahasan buku ini, ternyata masih juga belum tergerak, belum tergetar hati kita. Subhanallah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya, ingat kepada Allah? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tumbuh rasa takutnya kepada Allah dan mengikuti Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka? Sampai kapan kita seperti ini? Apalagi yang kita tunggu, jamaah sekalian? Sudahlah, udah lama ini kita sebagai orang yang lalai. Udah lama kita menjadi orang yang jauh dari agama. Udah lama kita ini keras hatinya. Udah lama kita hati ini berpenyakit. Sudah lama kita jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjadi orang bertakwa belum kita raih. Target kita di akhirat ingin bisa masuk ke dalam sorga. Target kita di dunia sampai mati adalah ingin bisa istiqomah di atas ketakwaan. Dan itu yang belum kita raih. Istiqomah di atas ketakwaan. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kita betul-betul bertakwa menurut penilaian Allah, pasti kita akan mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Tapi ternyata memang Allah sudah menyebutkan kebanyakan manusia lalai. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
Kata Allah tabaraka wa ta'ala, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah pun menjadikan kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Untuk apa kamu diciptakan? Jangan lalai melupakan Allah, sehingga Allah pun akan menjadikan hamba tersebut tidak tahu dia untuk apa dia diciptakan, dan dia pun tidak juga mempersiapkan bekal yang begitu banyak. Sudah banyak miliaran orang yang sudah mati. Orang tua kita sudah mati. Keluarga kita sudah mati. Teman kita sudah mati. Dan yang lain tinggal nunggu antrian saja sebetulnya. Satu persatu saya akan mati, Anda akan mati. Tinggal tunggu antrian. Malaikat maut bisa jadi sudah berada di hadapan kita. Ingin mencabut nyawa kita. Tapi subhanallah, apalagi yang bisa kita lakukan agar tergerak hati ini, agar tersentuh hati ini? Sudah banyak tulisan-tulisan, sudah banyak kajian-kajian. Orang yang mati, andai kata mereka bisa berbicara, mereka akan kembali ke dunia untuk bertobat dan beramal saleh. Angan-angan terbesar. Tapi kita yang masih hidup kok nggak punya angan-angan yang seperti itu. Karena kita belum melihat alam kubur. Begitu kita melihat alam kubur, begitu kita melihat alam akhirat, barulah kita hakul yakin, percaya betul-betul. Tapi sudah terlambat jemaah sekalian. Maka marilah ya, sama-sama kita berjuang, kita berkorban, kita mati-matian dan habis-habisan. Dunia ini tempatnya capek, letih, dan lelah. Bukan tempat kita untuk berleha-leha, bersantai-santai, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Tempatnya kita capek, letih, lelah untuk supaya iman, ilmu, dan amal kita menjadi lebih baik. Waktu berharga sekali. Ya, detik demi detik, menit demi menit, jam, hari, ya, minggu, bulan, tahun, semua yang kita lalui. Andai kata orang yang mati bisa berbicara untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin hidup di dunia meskipun hanya 1 detik. Tapi itu tidak bisa. Kita yang masih lama, insya Allah masih banyak kesempatan. Tetapi ternyata kenapa ya? Belum juga banyak perubahan. Meskipun sudah beribadah, meskipun sudah ikut pengajian, meskipun sudah berhijrah dan bertaubat, tapi tetap saja kalau dibandingkan dengan dosa, pasti dosa kita akan lebih banyak. Dan amal yang kita lakukan tadi pun kalau sudah kita lakukan, ternyata sekali lagi bahwa, mohon maaf, banyak riaknya. Apalagi ada zaman sosmed seperti sekarang, sosial media. Begitu banyak orang yang membuat konten-konten dalam rangka untuk riak, konten-konten dalam rangka untuk ujub, konten-konten dalam rangka untuk menyombongkan diri, konten-konten untuk menyebut-nyebutkan amal-amalnya, menceritakan amalnya kepada orang lain. Subhanallah. Yang tersembunyi, orang tidak tahu. Itu saja kita belum bisa memastikan itu ikhlas. Apalagi yang tampak pada pandangan manusia. Yuk sama-sama kita bertaubat, ya, dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan ya dengan kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah, kita minta ampun, kita teteskan air mata, kita merengek, mengemis, merengek dan mengemis, meminta kepada Allah, tolong ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Kita mengemis, teteskan air mata kita. Kita minta ampun dengan penuh dengan penyesalan-penyesalan. Kita minta supaya Allah menerima amal-amal ibadah kita meskipun cuma sedikit. Dan kita minta supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak. Di masa lalu begitu banyak. Di masa sekarang juga sangat banyak. Apalagi di masa yang akan datang, kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Apakah tetap bisa menjadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta diberikan hidayah dan taufik. Kita minta diberikan keistiqomahan. Kita minta diberikan kesabaran. Kita minta diberikan keikhlasan. Kita minta dijaga iman kita ini. Kita minta kepada Allah agar hati kita bersih. Karena kuncinya rahasia dari seluruh yang ada dalam Islam adalah hati yang bersih. Akidah baik kalau hatinya bersih. Ibadah baik kalau hatinya bersih. Akhlak jadi baik kalau hatinya bersih. Iman, ilmu, amal jadi baik
kalau hatinya bersih. Dan Rasul mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dada, di hati. 3 kali Rasul menyebutkan kalimat itu. Takwa itu di sini, di hati. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini, di hati, kata Rasulullah. Kalau hati itu baik, baiklah seluruh anggota tubuh kita. Kalau hati itu jelek dan rusak, maka jelek dan rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Maka yang menjadi pandangan yang pertama kali dari Allah kepada hambanya adalah hatinya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu dan hartamu. Allah nggak lihat hartamu, bentuk rupamu. Tapi Allah lihat kepada hatimu dan amalmu. Hati dulu yang Allah lihat, baru amal yang mereka kerjakan. Maka kuncinya di hati ini. Hati ini sumber kebaikan. Dan hati ini bisa menjadi sumber keburukan. Kalau hati kita baik, maka insya Allah kita mampu menjadi orang bertakwa. Yang menjadi target kita tertinggi sampai mati. Ingin bisa menjadi bertakwa dan istiqomah dari ketakwaan. Tapi kalau hati kita sudah rusak, na'udzubillah, menjadi hati yang berpenyakit, hati yang kotor, hati yang keras, hati yang mati. Na'udzubillah. Bagaimana orang itu bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan dan bisa menghindari kemaksiatan? Tidak bisa. Karena hatinya bermasalah. Otomatis matanya bermasalah. Hatinya bermasalah, otomatis telinga pun akan bermasalah. Hati bermasalah, otomatis lisan pun akan bermasalah. Tangan, kaki, seluruh anggota tubuh jadi bermasalah. Tidak bisa mengikuti syariat. Ada doa dari Nabi SAW yang sangat bagus, hendaknya kita hafalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaan. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Karena takwa itu di sini, di hati. Bukan di casing penampilan. Bukan pintarnya retorika-retorika. Banyaknya tulisan-tulisan. Banyaknya video. Banyaknya followers. Banyaknya orang yang hadir di pengajiannya. Bukan. Takwa itu di hati. Maka kita minta kepada Allah. Rasul saja masih meminta, kenapa kita tidak? Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaan. Kepada jiwaku ketakwaan. Wazakkiha. Dan bersihkanlah ya Allah hatiku ini. Bersihkanlah jiwaku ini ya Allah. Menjadi qalbun salim, hati yang bersih. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah yang sebaik-baik membersihkannya. Engkaulah penjaganya. Dan engkaulah pelindungnya. Kalau hati sudah bersih, insya Allah mudah memiliki akidah yang baik. Hati yang bersih, mudah memiliki ibadah yang baik dan benar. Dan bisa semangat untuk beramal saleh. Dan kalau hati yang sudah baik, maka akhlak kita pun akan lebih mulia, akan lebih banyak sekali menimbulkan kebaikan-kebaikan. Bukan berarti bisa tidak punya dosa sama sekali. Bukan. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Orang bertakwa itu bisa menjauhkan semua dosa-dosa besar. Kemudian dia bisa meminimalisir, memperkecil tingkat dosa kecil. Yang lama-lama dosanya semakin sedikit, lama-lama dosanya semakin sedikit. Maka orang yang paling beruntung dunia dan akhirat adalah orang bertakwa. Tidak ada yang selamat di dunia. Tidak ada yang selamat di alam kubur. Tidak ada yang selamat di padang mahsyar. Tidak ada yang selamat dari berbagai macam fase kehidupan di alam akhirat. Hanya satu. Satu orang yang selamat. Siapa mereka? Orang bertakwa. Dan orang bertakwa tidak akan mungkin bisa menjadi bertakwa kalau hatinya bermasalah. Orang yang berada di alam kubur tidak mungkin mereka terselamatkan dari siksa kubur kalau hatinya bermasalah. Puncaknya agama Islam adalah hati. Islam adalah agama hati. Rasul mengajarkan bagaimana zuhud, bagaimana tawakal, bagaimana yakin, bagaimana ikhlas, bagaimana sabar, bagaimana istiqomah, bagaimana bersyukur. Begitu banyak amalan-amalan hati yang menjadi modal terbesar. Tidak ada hasad, iri, dengki. Tidak ada suuzon. Tidak ada ria, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub. Segala macam penyakit-penyakit hati bisa dihilangkan, maka tentunya lebih mudah
melejit ibadah seseorang, semakin melejit dia untuk bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah pun akhirnya memberikan cintanya kepada hamba tersebut. Allah berikan ampunan kepada hamba tersebut, yang pasti dia akan berbahagia luar biasa. Meskipun dia miskin, meskipun dia sakit-sakitan, tapi dia orang yang paling berbahagia karena dia bertauhid, karena dia mengikuti sunnah, karena dia ikhlas niatnya, dan dia adalah orang yang paling bersemangat untuk segera beramal saleh, karena dia mencintai Allah dan Allah mencintai dirinya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai materi yang terakhir dari pembahasan 50 sebab terhindar dari siksa kubur, yang merupakan pembahasan yang sangat penting untuk kita semua. Materi terakhir ini sebetulnya sekedar motivasi saja untuk mengingatkan kembali. Kurang lebih garis besarnya seperti ini, kesimpulan dari pembahasan kita yang begitu lama, dari pembahasan buku 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari siksa kubur. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, sekian jazakumullah khairan kepada Ustazuna Najmi Muhammad Bakar Hafizahullah Ta'ala yang pada malam hari ini insya Allah kurang lebih di Bumiku Mengaji telah menyelenggarakan kajian secara online selama 2 tahun, dan pada malam hari ini Ustazuna telah kita semua telah menuntaskan kajian di kitab ataupun buku yang disusun oleh Ustazuna Najmi, yakni 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Untuk selanjutnya, kita akan buka tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Pertanyaannya dapat disampaikan melalui raise hand ataupun juga chat box di Zoom meeting ini. Alhamdulillah, tadi di tengah kajian sudah ada yang bertanya melalui chat box dari Umu Firly. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, benarkah dengan merutinkan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur malam sebelum tidur malam akan menjadi wasilah untuk terhindar dari azab kubur dan akan mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa? Demikian Ustadz pertanyaannya, mohon nasihatnya dan pencerahannya. Barakallahu fiik. Ya, fiikum barakallah. Iya, benar ya. Dan ini sudah kita bahas pada sebab yang keempat. Ya, bagi jamaah yang memiliki bukunya, bisa dilihat di halaman 24 dan 25. Halaman 24 dan 25 di bukunya, buku 50 sebab terhindar dari siksa kubur, disebutkan di situ bahwa sebab terhindar dari siksa kubur adalah membaca surah Al-Mulk. Disebutkan bahwa man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla laylah mana'ahu Allahu biha min adabil qubur. Barang siapa membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, pada setiap malam, ya, maka Allah pun akan menghalanginya dengan bacaan tersebut dari azab kubur. Dengan izin Allah, orang tersebut akan terhindar dari azab kubur karena dia merutinitaskan setiap malam. Malam itu masuknya waktu maghrib. Begitu masuk maghrib, berarti sudah masuk waktu malam, dan silakan dibaca mungkin ba'da maghrib atau mungkin ba'da isya, atau sebagaimana Nabi SAW yang merutinitaskan membacanya sebelum tidur. Ya, silakan, malam itu sangat panjang, intinya sebelum datangnya waktu subuh. Dan Rasul yang sudah jelas Allah cintai, Allah berkahi hidupnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, yang sudah jelas surga. Tidak ada manusia yang lebih Allah cintai dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau yang sudah jelas semuanya masih merutinitaskan membaca surah Al-Mulk setiap malam. Lalu bagaimana dengan kita, jamaah sekalian? Rasul merutinitaskan membaca, ya, ketika di malam hari membaca Al-Mulk, membaca surah As-Sajdah, membaca juga ini, membaca ini, banyak sekali bacaan beliau. Subhanallah, banyak sekali persiapan-persiapan, bekal-bekal yang beliau lakukan dalam rangka agar Allah mencintainya.
Allah angkat derajatnya. Yang sudah diampuni masih berjuang mati-matian. Bagaimana kita yang belum jelas diampuni atau tidak? Yang sudah bertakwa. Dan manusia yang pertama kali Allah masukkan ke dalam surga adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Subhanallah. Tapi amalnya luar biasa. Dari salat malamnya, baca Qur'annya, dari zikirnya, dari ibadah-ibadah yang luar biasa. Begitu panjangnya. Tapi kita baru sedikit beramal ya. Sudah menyombongkan diri. Hilang amal yang kita lakukan. Kalau disertai dengan niat-niat yang salah. Mudah-mudahan Allah menjaga niat kita dan kita bisa merutinitaskan membaca surah Al-Muluk ya setiap malam. Dibaca dengan cepat, Al-Muluk tadi selesai 5 menit. 5 menit. Dan dibaca agak sedikit lambat, kita selesaikan sampai 10 menit. 30 ayat, ya 5 menit selesai. Atau mungkin lambat, 30 ayat, ya 10 menit selesai. Insya Allah sangat mudah, sangat ringan. Dibaca rutinitas. Yang susah itu rutinitasnya, istiqomahnya. Kalau baca surah Al-Muluk saya rasa semua orang bisa lah. Bahkan banyak yang sudah hafal. Tapi bisakah rutinitas? Ini yang paling sulit. Tapi jika memang Allah melihat kita ada niat, ada tekad, ada semangat, ya, mohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, maka tentunya Allah akan berikan kemampuan kepada kita untuk bisa istiqomah. Saya akan ceritakan sedikit ya, sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang lain. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, coba dengarkan kisah nyata ini. Dan ini kisah bukan orang di zaman dahulu, kisah di zaman sekarang. Saya sampaikan di sini supaya kita bisa melihat dan bisa mengetahui ternyata ada orang yang bisa istiqomah. Karena kita belum bisa istiqomah, ternyata ada orang lain yang bisa istiqomah. Saya punya tetangga jamaah sekalian. Tetangga seorang ibu berusia 82 tahun. Ibu ini berusia berapa? 82 tahun. Sudah tua. Saat ini dengan kehidupannya, ya, semua anggota tubuhnya baik, penglihatan, pendengaran, bicara, bisa memaklumi, ya, bisa memahami, tidak pikun dia, berjalan juga baik. 82 tahun. Apa yang mau saya ceritakan dengan kondisi ibu ini sebagai tetangga saya? Yang selama ini kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi karena kemarin istri saya datang ke rumahnya, dan bertemu dengan ibu ini dan bertemu juga dengan anak-anaknya. Lalu anaknya berkata kepada istri saya, dan pulang dari sana istri pun menyampaikan kepada saya di rumah. Cerita yang dahsyat. Ternyata nenek ini sudah 82 tahun dan dia sudah berpuasa Daud semenjak 15 tahun yang lalu. Berpuasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sejak usia 67 tahun. Sampai sekarang 82 tahun. Coba bayangkan jemaah sekalian. Orang tua usia 67 tahun, dia mulai dia puasa Daud. Sebelumnya hanya puasa Senin Kemis. Ayamul Bait. Ya. Ditingkatkan lagi, mulai usia tua. Biasanya orang di usia tua itu mulai mengendor semangatnya, mungkin karena fisiknya sudah lemah. Ramadan saja berfidyah, 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 udah nggak kuat lagi. Tapi justru anaknya cerita, ibu saya semenjak usia 67 tahun sampai sekarang 82 tahun. Berarti sudah 15 tahun puasanya, puasa Nabi Daud. Apa yang terjadi? Orang sudah tua, sudah lemah. Tapi kok bisa? Dan dia bisa istiqomah. Puasa Daud itu tidak gampang. Susah jemaah sekalian. Dan dia sudah tua lagi. Fisik sudah lemah lagi. Dan bisa istiqomah. Maka tadi ketika kita bicara masalah istiqomah, langsung saya teringat kembali kisah ibu ini. Yang saat ini masih hidup. Tidak jauh rumahnya dari rumah saya. 15 tahun. Kita nggak tahu amal-amal
yang dia lakukan dari sisi amal yang lain. Tetapi anak ini menceritakan apa amal yang dilakukan oleh ibunya selama 15 tahun semenjak usia 67 sampai sekarang 82. Saya pribadi nggak pernah mengetahui orang yang setua ini kok bisa ibadah yang sedahsyat itu. Semakin tua, semakin dahsyat ibadahnya. Semakin banyak persiapannya. Malu kita, merasa tertampar pipi ini. Hanya menang jenggot doang. Ngajinya banyak, catatannya banyak, mendengarkan banyak, bertanya banyak. Coba bagaimana persiapan? Kita bahas tadi. Hendaknya masing-masing diri mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Persiapan kita masih belum maksimal. Palinglah puasa Senin Kemis. Itu pun kadang-kadang bercerita ke orang lain. Untuk riak dan lain-lain. Ini puasa Daud jemaah sekalian. Kita masih muda. Ini sudah tua. Dan dia mulai puasa Daud itu umur 67. Sampai sekarang 82 tahun. 15 tahun bisa istiqomah. Ini suatu hal yang kita nggak tahu ya. Allah menerimanya atau tidak kita nggak tahu. Tapi kan menurut anaknya yang menceritakan bahwa ibu saya nggak pernah berhenti berpuasa Daud. Paling berhentinya ketika Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Malu kita. Saya yang menulis buku ini pun malu juga. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Mana persiapannya? Mana bekalnya? Kalah sama orang tua. Saya tidak setua itu. Tapi dia bisa istiqomah. Itu yang dahsyat. Makanya kalau kita minta kepada Allah ya dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang tua jadi kuat. Yang tidak mampu jadi bisa mampu. Ini masalah sedekah. Masalah puasa, masalah baca Quran, dan lain-lain. Bahkan ada kita baca kisah ulama di zaman dahulu. Ini lain lagi ya. Tadi kan masalah puasa Daud. Ada ulama di zaman dahulu. Ketika usia 80 tahun, dia minta kepada Allah. Tapi ini cerita zaman dahulu. Usia 80 tahun, dia berdoa meminta kepada Allah agar dipanjangkan usianya dan diberikan kemampuan untuk bisa menghatamkan Al-Quran setiap hari. Sebelumnya dia bisa menghatamkan Quran 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Tapi setelah umur 80 tahun, dia minta diberikan kekuatan oleh Allah agar bisa menghatamkan Quran sehari 1 kali. Sehari 1 kali. Karena sekali duduk, orang yang hafal Quran dan bacaannya bagus, 7 jam selesai, 8 jam selesai, 30 juz. Karena dengan hafalannya, dia bisa baca dengan cepat dan bagus. Maka, sejak 80 tahun, ya 81, 82, 83 sampai dia meninggal 90 tahun. Berarti selama 10 tahun semenjak usia 80 tahun sampai 90, 10 tahun. Setiap hari dia menghatamkan Quran 30 juz. Setiap hari. Ini kisah yang disampaikan ya dalam kitab para ulama tentang seorang ulama saleh di zaman dahulu yang luar biasa. Itu zaman dahulu macam-macam kisahnya luar biasa. Tapi kita lihat di zaman sekarang ini loh, ada nggak sih orang seperti itu? Nah ini yang baru saya dengar. Orang tua dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya bisa berpuasa Daud sudah 15 tahun. Kita tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Tapi mendengarkan 15 tahun istiqomah. Kita mungkin bisa seminggu puasa Daud. Sebulan puasa Daud. Setahun puasa Daud. Ini 15 tahun. Dan itu dilakukan ketika sudah usia tua. Dan Allah berikan dia kesehatan. Bisa. Tapi kita yang sudah lama ngaji kok nggak bisa. Udah lama mengikuti sunnah. Tapi berbangga-bangga seakan-akan kita sudah jelas surganya. Ya, malu kita mendengarkan kisah seperti ini. Ya, tapi saya harus sampaikan juga, mudah-mudahan saya dan Anda semua semakin termotivasi ya. Harus sama-sama ya. Kita perbaiki diri ini dan kita persiapkan mati-matian agar supaya nanti ke depannya kita menjadi lebih baik dan lebih banyak amalnya yang berkualitas. Dan tentunya dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Baik, Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan Asaduna atas penjelasannya.
Berikutnya kami akan persilahkan penanya yang sudah resen atas nama Zwastia Andria. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Sebenarnya banyak hal yang pengen Ana tanyakan, tapi Ana ambil beberapa saja. Yang pertama, Ana pernah dengar Ustadz di salah satu kajian dan pernah baca juga bahwa kita ini akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita gitu, Ustadz. Apakah ini mutlak adanya gitu, Ustadz? Apakah itu memang pasti itu Ustadz? Karena kalau ngelihat kebiasaan sahabat Rasulullah Khalid bin Walid tidak meninggal di medan perang, Abu Ubaidah juga tidak meninggal di medan perang, bahkan meninggal ketika sakit gitu Ustadz. Nah itu yang Ana butuh penjelasan lebih detailnya gitu Ustadz, apakah itu pasti seperti itu. Dan kemudian Ustadz, tadi Ustadz bilang kita jangan sombong dengan amalan sunnah kita, ketakwaan kita. Jujur Ustadz, Anda ngelihat fenomena sekarang yang lagi booming Ustadz, yang lagi viral, kayak Inama Koli, bahasa Suryani, bahasa semut lah yang ya sebutlah Mama Gufron itu. Jujur Anda ngelihat itu di media sosial, Anda ngetawain Ustadz, Anda mengejek gitu Ustadz. Apakah sikap Anda salah gitu Ustadz? Jujur Anda selalu ngetawain itu Ustadz, setiap itu muncul di beranda sosial media Anda mengejek itu, bahkan Anda menganggap itu apa lucu gitu Ustaz ya, lucu, bahkan Anda juga menganggap ini sesat, Anda mengejek seperti itu. Jadi untuk uh, dengan fenomena ini bagaimana sebaiknya kita bersikap gitu Ustaz? Apakah Anda skip saja berita-berita tentang beliau itu karena memang viral sekali gitu Ustaz? Yang pertanyaan kedua Ustaz, masalah siksa kubur tadi Ustaz, ada juga Anda baca kalau kita sudah siksa kubur itu malah jadi pembersih dosa kita Ustadz. Bahkan untuk di next stepnya mungkin di Yaumil Masar atau di Yaumil Mizan itu malah mengurangi amal jelek kita gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakillah khairan kasira Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama memang benar ya. Seseorang itu akan meninggal ya menurut kebiasaan yang sering kali dia lakukan. Secara umum seperti itu. Ya, bisa saja dia berubah sesuai dengan kehendak Allah. Kita katakan secara global, secara umum. Kita tidak berani memastikan. Bisa saja dia berubah. Ya, contohnya apa? Contohnya tadi dikatakan sahabat Rasul, benar. Seperti Khalid bin Walid. Tapi kita berikan contoh juga di zaman sekarang pun ada. Orang-orang yang kebiasaannya itu sepanjang hidupnya buruk. Maksiat apapun dia kerjakan. Dosa apapun dia lakukan. Ini kan kebiasaan. Berpuluh-puluh tahun seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Bisa jadi satu hari sebelum dia mati, dia bertobat. Ya, bisa mati. Dia dalam kondisi yang baik. Padahal kebiasaan dia selama puluhan tahun. Hanyalah dosa, 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 dan dosa. Tidak ada ibadah sedikit pun. Tapi dia pun tidak tahu kapan dia mati ya. Tiba-tiba Allah takdirkan satu hari sebelum dia mati, atau mungkin 3 jam sebelum dia mati, ternyata dia bertobat. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Jika Allah berkehendak, bisa saja. 3 jam sebelum dia mati, satu hari sebelum dia mati, 2 hari sebelum dia mati, tiba-tiba dia bertobat dan beramal soleh, dan dia bertobat dengan tobat nasuh. Lalu kita kaitkan dengan kebiasaan dia di masa lalu. Mana? Seharusnya kan dengan dosa-dosa yang dia lakukan, di ujung akhirnya jadi jelek. Pasti jelek. Karena selama misalnya dia tuh usianya 60 tahun ya, misalnya 60 tahun. 59 tahun setengah itu dosa semua. Hanya 2 hari saja dia beramal saleh. Seharusnya kan logika kita dengan kebiasaan-kebiasaan dia selama hidupnya selama 59 tahun lewat 11 bulan. Hampir 60. Karena dia meninggalnya taruhlah 60 tahun. Ini kan logika kita berarti dia matinya pasti ya sul khotimah. Karena kebiasaan sebelumnya adalah maksiat, maksiat, dan maksiat. Tapi kita tidak berani memastikan. Umumnya globalnya seperti itu memang. Orang yang sebelumnya ahli maksiat, ujungnya su'ul khotimah.
Orang yang sebelumnya ahli ibadah, orang yang dekat kepada Allah, banyak sekali ketaatan dan kebaikan, ujungnya adalah insya Allah husnul khotimah secara global. Itu perkiraan kita. Tapi untuk memastikan kita nggak bisa, karena kenyataannya yang gampang. Jangan kembali kepada contoh tadi, misalnya Panglima Perang Khalid bin Walid, yang perang menang, dan kebiasaan dia berperang, tapi ternyata matinya bukan di medan perang, matinya di atas tempat tidur. Itu kan sahabat, ya. Tapi di zaman sekarang kita lihat ada orang-orang yang berbuat kejahatan sepanjang hidupnya. Ya bisa jadi, dan itu bisa jadi dengan izin Allah. 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, berapa jam sebelumnya, tiba-tiba dia bertaubat dan ternyata Allah terima taubatnya. Bisa saja. Karena Allah melihat memang dia bertaubat dengan taubat nasuha. Lalu kita kaitkan, mana kebiasaan-kebiasaan di masa lalu itu? Kok nggak berdampak kepada di akhir hidupnya? Nah, karena apa? Kenapa? Karena memang yang menentukan bukan itu. Yang menentukan itu Allah. Cuma kita memperkirakan secara global. Kebiasaan-kebiasaan ini secara umum yang terjadi di masyarakat memang biasanya ya mempengaruhi akhir hidup seseorang. Karena kebiasaannya banyak jeleknya, banyak maksiatnya, banyak kesesatannya, banyak penyimpangannya. Biasanya nggak jauh-jauh, matinya pun begitu. Tapi orang yang lebih banyaknya ketaatan, lebih banyak dia beribadah, lebih banyak dia beristighfar, banyak dia bertaubat, lebih banyak sekali hal-hal yang Allah cintai dari amal-amal kebaikannya, maka biasanya nggak jauh-jauh, dia pun meninggal dalam kondisi kebiasaan yang lebih sering dia kerjakan. Mungkin ada orang yang lebih sering membaca Quran, maka wafatnya pun ketika sedang baca Quran. Ada orang yang sedang menuntut ilmu. Lebih banyak porsinya dibandingkan amal yang lain. Akhirnya Allah wafatkan dia sedang menuntut ilmu. Ada barangkali orang yang sedang seringkali melakukan ibadah sholat. Dan sholat itu merupakan ibadah yang menjadi kebiasaan yang lebih banyak dibandingkan amal-amal yang lain. Dan akhirnya dia pun wafat dalam kondisi sedang sholat. Ya itu secara umum. Itu semua kembali kepada bagaimana takdir Allah. Ya, tapi sekali lagi bahwa tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang selama hidupnya jelek dan rusak, tinggal 1 hari lagi dia mati. Ternyata dia berubah. Takdirnya berubah. Dan ini berubah pasti ada sebab. Allah melihat sesuatu barangkali yang kita kan nggak tahu. Allah melihat sesuatu barangkali kebaikan-kebaikan, lalu Allah pun berikan hidayah kepadanya. 3 jam 1 hari sebelum dia mati, ternyata dia bertobat dengan taubat nasuha. Bisa jadi Allah menerima taubatnya, sehingga akhirnya adalah husnul khotimah. Demikian ya. Kemudian yang kedua tadi masalah Mama Gufron ya. Ini dukun ya, Mama Gufron ini terkenal viral ya. Saya juga pernah melihat dukun sebetulnya, bukan seorang muslim. Dan saya anggap dia sudah keluar dari Islam. Kalaupun awalnya dia muslim barangkali, maka dia sudah murtad. Sudah jatuh hukuman kufur kepadanya. Kalau memang sebelumnya dia muslim. Karena saya mengikuti apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini. Semua agama sama, semua agama benar, semua agama masuk surga. Membenarkan semua kekufuran. Untuk apa nabi-nabi itu berdakwah? Sampai mati berjihad fisabilillah. Membenarkan agama yang lain selain Islam. Membenarkan kesyirikan-kesyirikan. Dan dia pun melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan malaikat mungkar dan nakir. Malaikat bisa diperintah-perintah sama dia. Ya, banyaklah ya hal-hal yang sempat saya melihat, karena eh, saya merasa nanti dikhawatirkan ada orang yang bertanya, sehingga saya perlu melihat hal seperti ini supaya saya bisa menjawab. Dan alhamdulillah terbukti malam ini saya bisa menjawab. Ya, coba kalau saya nggak mau lihat, berarti kan saya tidak bisa menjawab. Saya bisa menjawab karena saya melihat, saya ikuti perkembangan dia. Apa keanehan-keanehan dia, ucapan-ucapan kekufuran yang dia ucapkan, yang dia yakini, yang dia ajarkan kepada orang, luar biasa. Jatuh sudah kekufuran itu, murtad dia. Kalau memang sebelumnya dia muslim. Karena apa yang diajarkan itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan keimanan.
bisa membatalkan keislaman. Dia menghalalkan kesyirikan, dia menghalalkan kekufuran, dia melecehkan Allah, Rasul, dan para malaikat. Dosa besar yang luar biasa. Tidak mungkin orang seperti ini dikatakan muslim. Ya. Dan sikap kita ketika kita melihat orang seperti ini sebetulnya bukan tertawa ya. Ya mohon maaf, bukan tertawa, kita lihat lucu. Bukan lucu, kita marah seharusnya. Marah karena Allah. Itu sikap yang benar. Kita marah karena Allah. Karena dia sedang melecehkan Allah. Dia sedang melecehkan Nabi. Saya diperintah oleh Allah. Saya diperintah oleh Nabi. Semua wali-wali di dunia ini ngumpul untuk mendengarkan kajian saya. Waduh, luar biasa. Ada orang yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kemudian dia menyuruh malaikat mungkar dan nakir, minggir, minggir. Jangan ditanya, ini murid saya, minggir. Dan macam-macam. Ya Allah. Jadi bukan bahan tertawaan. Justru kita marah karena Allah sedang dilecehkan. Nabi dilecehkan. Ya, para malaikat dilecehkan. Ini penghinaan, penistaan. Harusnya dia dihukum mati, dipenggal kepala. Ya, seperti itu ya. Sikap seorang mukmin kan dia cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya, itu sebagai wujud keimanan. Dia marah karena Allah, ya, dia benci karena Allah dan cinta karena Allah. Dan hal ini kalau kita lihat secara utuh, ya, karena saya mengikuti perkembangannya, ternyata luar biasa tingkat kekufurannya. Ini nggak bisa jadi permainan atau menjadi senda gurau dan bahan tertawaan. Justru kita marah kalau bisa dihukum mati. Seperti itu, ya. Yang ketiga tadi lupa saya pertanyaannya. Tentang azab kubur, Ustadz, bukankah itu akan mengurangi nanti dosa kita? Karena Oh, dosa kita sudah dibersihkan ketika diazab, Ustadz. baik. Syukron, Ustadz. Memang seseorang yang mendapatkan siksa kubur sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Dan kalau dia sudah mendapatkan siksa kubur, otomatis dia akan berpindah ke nikmat kubur. Ya, dia sudah mendapatkan siksa, selesai, karena sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Setelah itu dia berpindah, mendapatkan nikmat kubur, dan dia menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dan kalau seseorang sudah berpindah mendapatkan nikmat kubur, ya tentunya peluang yang sangat besar dia terhindar dari siksa api neraka. Orang yang mendapatkan siksa api neraka ini kan adalah orang yang mendapatkan siksa kubur dan tidak berhenti siksanya sampai hari kiamat. Sehingga bisa jadi peluang yang sangat besar dia berlanjut mendapatkan siksa neraka. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah kita tidak ingin mendapatkan siksa kubur itu, biarpun sebentar. Dan apalagi Allah menjelaskan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun selama di dunia. Hitungan waktunya sudah berbeda. Satu hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang yang disiksa kubur cuma satu hari saja, nggak lama siksa kuburnya, cuma satu hari. Tapi satu harinya di akhirat itu 1.000 tahun di dunia. Waktunya sangat panjang. Dan kita tidak ingin mendapatkan meskipun cuma setengah detik. Kita ingin selamat. Begitu mati, langsung mendapatkan nikmat kubur, dan nikmat kubur yang luar biasa, dan kita dapat kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, penjagaan, perlindungan, dan lain-lain sampai hari kiamat. Dan kita tidak pun mampir juga ke neraka, tidak. Langsung kita ya dimasukkan ke sorga. Itu keinginan kita. Kalau bisa tanpa dihisap, tanpa diazab, dan mendapatkan sorga Firdaus. Ya, jadi orang yang sudah mendapatkan siksa kubur tadi memang benar ya bisa bisa menjadi sebab tergugurkan dosa-dosanya dan kemudian setelahnya dia mendapatkan nikmat kubur ya demikian wallahu alam bisawab. Syukron Masya Allah. jazakillah, Ustadz. Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Namun mohon maaf kepada jamaah sekalian, untuk pertanyaan kami batasi terlebih dahulu dan insya Allah akan dilanjut di pekan-pekan berikutnya. Nah, dan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian apa namanya selesai sudah untuk 50 sebab terhindar dari siksa kubur, buku yang ditulis oleh Al Ustaz Tajmi Umar Bakar Hafizullah Ta'ala,
di pada malam kajian malam hari ini. Untuk penutup dari kajian ini sekaligus juga pengantar ya untuk kajian apa namanya 50 sebab terhindar dari siksa kubur ini sebagai penutup dari serial akidah tentang beriman kepada hari akhir. Dan setelah ini insya Allah Ustazuna Nazmi akan menyampaikan juga membahas di pertemuan berikutnya, yaitu membahas kitab tentang 50 sebab doa tidak terkabul. Sebelum diakhiri, insya Allah nanti mohon berkenan kepada Ustazuna Najmi untuk menyampaikan gambaran tentang kitab ini, tentang buku yang Ustaz tulis. Sekaligus juga nanti mungkin ada sambutan dari Ketua Koordinator Bumi Mengaji, yakni yang terhormat Bapak Aslam Salimuddin. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Ustazuna Najmi untuk memberikan gambaran eh, untuk pembahasan kitab yang selanjutnya, yakni tentang 50 sebab doa tidak terkabul. Silakan Ustaz. Iya. Jemaah sekalian yang berbahagia, ya. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita telah selesaikan pembahasan kitab 50 sebab terhindar dari siksa kubur, dan kita punya rencana insya Allah pada pertemuan berikutnya dengan Bumi Mengaji, kita akan membahas buku saya, tulisan yang lain, yaitu 50 sebab ya, doa tidak terkabul. Ya, 50 sebab doa tidak terkabul. Dan ini penting juga, sangat penting, dan paling penting, karena kita berdoa setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam. Dan Rasul mengatakan, ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Subhanallah. Dan bahkan Nabi mengatakan, afdolul ibadah huwa doa. Ibadah yang paling utama, seutama-utamanya ibadah adalah doa. Semua Nabi dan Rasul mengajarkan doa. Dan doa merupakan bagian dari tauhid. Bagian dari tauhid, akidah, dan doa juga termasuk bagian dari ibadah. Ini merupakan modal kita. Salah satu modal terbesar dalam ibadah kita selama di dunia adalah doa. Kita tahu ibadah yang paling besar apa? Salat. Tidak ada ibadah yang lebih utama dibandingkan salat. Dan salat itu artinya apa? As-salah. Salat itu artinya apa? Terjemahan bahasa Indonesianya. Artinya doa. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai kita salam. Begitu banyak doa-doa yang kita panjatkan selama kita salat. Jadi sesuatu yang sangat Allah cintai. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa hanya kepadanya. Maka termasuk tauhid uluhiyah. Kita akan pelajari nanti insya Allah ya. Kenapa doa yang sangat penting ini dan diajarkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW begitu banyak doa-doanya. Setiap aktivitas, tindakan, ucapan, berbagai macam perbuatan. Rasul iringi dengan doa, doa, dan doa. Tapi ternyata subhanallah ada orang-orang yang kaum muslimin ini yang tidak dikabulkan doanya. Padahal doa itu senjata kita, senjata orang-orang beriman. Tapi kenapa mereka tidak dikabulkan? Padahal Allah menjanjikan akan mengabulkan doa seorang hamba dan Allah akan buktikan janjinya. Ternyata karena hamba itu sendiri, penyebab terbesar dan terbanyak adalah hamba itu sendiri yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Dan ini musibah yang besar. Karena doa senjata kita, doa itu bisa seperti istighfar, doa itu bisa bertaubat, ya kita bertobat kepada Allah itu doa juga. Kita minta kebutuhan-kebutuhan dunia kita, kebutuhan akhirat kita, semua dengan doa, 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 dan doa. Itulah ibadah yang paling utama dalam Islam. Tapi kalau sampai tidak dikabulkan, ini musibah. Bahkan ketika kita sholat pun, ada doa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Doa yang kita panjatkan minimal 17 kali dalam sehari. Dari subuh sampai isya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi sholat sunnahnya. Belum lagi doa ini kita baca di waktu-waktu setelah sholat. Tapi ternyata Allah dan Rasulnya menginformasikan ada orang yang tidak diterima doanya. Tidak dikabulkan doanya. Apakah mereka kafir? Kita tidak bicara orang kafir. Kalau orang kafir sudah dipastikan doanya tidak akan Allah kabulkan. Kalaupun Allah kabulkan demi keburukan mereka. Demi untuk kebinasaan mereka.
Terkadang seperti itu Allah kabulkan doanya orang kafir demi kehancuran mereka, bukan untuk keberkahan. Tapi yang kita bicarakan nanti jamaah sekalian 50 sebab doa tidak terkabul, ternyata ini muslim-muslim yang memang berbeda-beda satu dengan yang lain dan sebabnya banyak. Barangkali mungkin mereka nggak ikhlas, atau mungkin mereka makan makanan dari makanan yang haram, minuman haram, pakaian haram, nafkah dari nafkah yang haram, atau mereka banyak sekali melakukan dosa-dosa dan maksiat. Ya, dan lain-lainnya. Ada 50 sebab yang saya sebutkan di buku saya. Ada penyebab-penyebab, dan ini harus diketahui. Wajib. Ketika kita bahas 50 sebab terhindar dari siksa kubur, maka wajib diketahui. Dan begitu juga ketika kita bahas 50 sebab kenapa doa tidak dikabulkan, ini pun wajib diketahui. Kenapa? Karena ini masalah keselamatan, masalah kebutuhan, masalah kebahagiaan, masalah kenikmatan. Kita ingin menjadi orang yang baik, kita berdoa, dan itu senjata kita. Tapi begitu tidak dikabulkan, pasti orang itu menjadi orang yang tidak. Pasti orang itu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa. Ya, mudah-mudahan nanti secara eh, rincinya, detailnya, insya Allah kita akan bahas ya selama beberapa waktu yang kita tidak tahu sampai kapan selesainya. Ini saja katanya tadi 2 tahun ya. Ya, buku ini saja Iya, Ustaz. ternyata sudah 2 tahun, 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ya, mudah-mudahan nanti kita lihat ke depannya, Allah memberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu, dan nikmat lainnya untuk kita kembali bisa membahas tema-tema ini. Dan semoga kita bisa memahami dan kita bisa mengamalkannya semaksimal mungkin. Barangkali itu saja ya. Wallahu Baik, ta'ala a'lam. baik. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Zuna. Jazakumullah khairan sekali lagi atas gambarnya ataupun juga pengantar untuk kajian berikutnya tentang 50 sebab doa tidak terkabul. Untuk selanjutnya mungkin ada seperti yang disampaikan akan ada yang akan disampaikan dari ataupun juga sambutan dari Ketua Koordinator Bumiku Mengaji yakni Bapak Aslam Salimuddin. Kami persilakan Bapak Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Masyaallah, alhamdulillah. Selama 2 tahun ya, alhamdulillah atas bimbingan dari Ustadz. Alhamdulillah selesai juga pengajian untuk membahas kitab 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah, ya mudah-mudahan eh, Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi amal jariah buat Ustadz dan buat juga seluruh jamaah, seluruh tim dari Bumiku mengaji. Ada Bang Zen, ada Umu Amar, ada oh, Syekh Nabil, ya semuanya, teman-teman semuanya, Masya Allah. Jadi dan mudah-mudahan ya semoga kajian-kajian di Bumiku Mengaji ini bisa terus berlanjut dengan pertolongan Allah semata, dengan rahmat Allah semata. Semoga pengajian ini, kajian di Bumiku Mengaji terus bisa berjalan secara istiqomah ya. Dan bisa terus dan insya Allah seperti tadi rencananya untuk membahas pengajian yang sangat penting yang berikutnya adalah 50 sebab doa tidak dikabulkan, ilmu yang wajib kita mengetahui, karena salah satu kita mengetahui doa adalah suatu ibadah yang salah satu ibadah terbaik yang sangat penting bagi kita semuanya adalah doa. Dan kemudian Allah selalu membantu kita untuk senantiasa istiqomah ya, sebagaimana tadi Ustadz ketika menyampaikan tentang seorang nenek yang melakukan puasa Daud selama 15 tahun. Kadang-kadang kita banyak belajar agama, tapi apakah kita mampu istiqomah membaca surat Al-Muluk setiap malam? Apakah kita mampu istiqomah tidak hanya mempelajari tapi ilmu itu menjadi amal ya, yang semoga Allah memudahkan kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan menjadikan semua amalan kita yang paling penting ketika selesai dalam satu amalan, maka sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah maka adalah berdoa semoga Allah menerima ya, semoga Allah menerima ibadah kita semuanya.
Dan saya juga atas nama dari seluruh tim Bumiku Mengaji memohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dalam majelis ilmu ini. Yang perlu saya sampaikan, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga jazakallahu khairan kepada eh, Bapak Aslam Salimuddin Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan sambutan pada kajian malam hari ini. Dan dengan demikian untuk kajian pada malam hari ini kita pungkas bagi jamaah yang tadi bertanya, insya Allah pertanyaannya akan kami keep dulu, akan kami simpan dulu untuk disampaikan kepada Ustadz di pertanyaan kesempatan yang lain. Em, Kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Najmi atas kesabaran, kesungguhan, waktu yang atas pengorbanan ya, atas tauhiyah yang dikeluarkan, yang diupayakan untuk membimbing kami menjelaskan ayat dengan ayat, dalil-dalil tentang ilmu-ilmu syar'i di bawah manhaj salaf yang insya Allah kita semuanya ikuti dan semoga menjadi jariah kepada Ustazun Najmi dan juga keluarga yang telah memperkenankan untuk berbagi waktu, berbagi ilmu bersama kami Bumiku Mengaji dan juga jamaah Bumiku Mengaji. Jazakumullah khairan kepada Ustazuna. Dengan demikian kita akhiri pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya, khususnya hari Senin besok malam tentang kajian yang akan membahas seperti biasa kajian Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Al Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Atas nama kru Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, mengaturkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, atensi dari jamaah sekalian. Semoga kita semuanya digolongkan atau dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa, yang istiqomah, yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu syar'i, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua keistiqomahan untuk mengamalkan sekaligus juga mendakwahkannya kepada saudara-saudari muslim muslimat yang kita cintai yang berada di lingkaran kita. Barakallahu fikum wa afu minkum. Dengan demikian kita buka saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan Ya, Ustaz. Jadi, warahmatullahi. barakallahu fikum. Khairan. Pak Aslam, terima kasih Pak Aslam atas kehadirannya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Kang Zain. Terima kasih. Sama-sama Iya, Ustaz. jazakumullah khairan. Sama-sama Pak Aslam. Jazakumullah.